Halo anak-anak, kita bertemu lagi di video materi ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan untuk selalu menjaga kesehatan ya. Nah, pada video materi kali ini anak-anak, kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Nah anak-anak, sebelumnya ibu akan menceritakan dua cerita nih. Nanti ceritanya akan dikaitkan tentang materi kita pada kali ini. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah anak-anak, cerita pertama, sebut saja dia Mang Oleh. Nah Mang Oleh ini sedang bersekolah dan duduk di bangku SMP. Mang Oleh ini adalah seorang anak petani miskin, anak-anak. Nah, suatu hari orang tuanya menyampaikan kepada Mang Oleh bahwa orang tuanya sudah tidak mampu membiayai Mang Oleh untuk lanjut ke jenjang berikutnya, ke jenjang pendidikan berikutnya anak-anak. Nah, suatu ketika Mang Oleh pun sedih, namun Mang Oleh tetap berpikir bagaimana ya caranya supaya dia tetap bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah anak-anak, akhirnya Mang Oleh pun memutuskan untuk bersekolah sambil berjualan koran. Nah meskipun Mang Oleh berjualan koran sambil bersekolah, itu tidak mematahkan semangatnya untuk selalu belajar. Nah anak-anak, usaha Mang Oleh ini membuahkan hasil loh. Mang Oleh berhasil untuk mencapai pendidikannya hingga ke jenjang SMA, bahkan hingga ke perguruan tinggi. Anak-anak, Mang Oleh kuliah di perguruan tinggi ini membuatnya semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Nah, yang tadinya Mang Oleh hanya berjualan koran, kini Mang Oleh menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Kini Mang Oleh telah memiliki beberapa cabang toko buku. Nah, bagaimana anak-anak cerita Mang Oleh bisa menjadi contoh untuk kalian ya. Jika kalian memiliki nasib yang lebih baik daripada Mang Oleh, kalian harus bersyukur untuk itu semua. Nah, itu tadi cerita pertama tentang Mang Oleh. Kita lanjut cerita yang kedua ya. Nah anak-anak, cerita yang kedua ini ada namanya Pak Aldo. Pak Aldo ini adalah guru SMP di sekolah A. Nah suatu ketika Pak Aldo dipindahkan ke sekolah B. Nah tetapi meskipun Pak Aldo pindah di sekolah B, Pak Aldo tetap saja menjadi guru IPS, mengajar IPS kepada murid-murid di sekolah tersebut. Nah, bagaimana anak-anak? Ini adalah cerita kedua tentang Pak Aldo. Ingat ya anak-anak, Pak Aldo adalah seorang guru IPS yang pindah dari sekolah A ke sekolah B. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, apa sih kira-kira yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Nah, kita simak dulu ya berikut ini mengenai mobilitas sosial. Nah, anak-anak, mobilitas sosial itu adalah mobilitas yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sedangkan kata sosial pada mobilitas sosial itu mengandung makna sebagai seseorang atau kelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial merupakan perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Nah, bagaimana anak-anak tentang cerita 1 dan cerita 2 yang Ibu ceritakan sebelumnya? Apakah termasuk mobilitas sosial? Ya anak-anak, tentu saja cerita 1 dan cerita 2 termasuk mobilitas sosial. Sekarang kita lanjut ya tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Simak baik-baik.
Nah, anak-anak, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu terdiri dari mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial vertikal sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Kita bahas tentang mobilitas sosial vertikal dulu ya. Nah, anak-anak, mobilitas sosial vertikal itu adalah perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Nah, mobilitas sosial vertikal ini terbagi atas mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social sinking itu adalah perubahan kedudukan atau status sosial menjadi lebih tinggi. Sedangkan untuk social sinking berarti perubahan kedudukan atau status sosial menjadi lebih rendah sebelumnya. Nah, anak-anak masih ingat kedua cerita ini kan? Nah, kira-kira dari cerita 1 dan cerita 2, mana nih yang termasuk mobilitas sosial vertikal? Ya, benar sekali. Cerita 1 termasuk mobilitas sosial vertikal. Nah, kira-kira cerita 1 ini termasuk mobilitas vertikal yang mana anak-anak? Apakah mobilitas vertikal ke atas atau mobilitas vertikal ke bawah? Ya, benar. Cerita 1 termasuk dalam mobilitas vertikal ke atas, di mana Mang Oleh yang tadinya seorang anak petani miskin, kedudukan atau status sosial menjadi lebih tinggi, yaitu menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, itu tadi mobilitas sosial vertikal ya anak-anak. Kita sekarang lanjut ke mobilitas sosial horizontal. Simak berikut ini. Nah, anak-anak, mobilitas sosial horizontal itu merupakan perpindahan kedudukan atau status sosial secara mendatar atau perpindahan dalam lapisan yang sama. Ingat ya anak-anak, dalam lapisan yang sama. Nah, anak-anak masih ingat cerita ini? Nah, kira-kira mana yang termasuk mobilitas sosial horizontal? Apakah cerita 1 atau cerita kedua? Betul sekali anak-anak, cerita kedua termasuk dalam mobilitas sosial horizontal, di mana Pak Aldo itu melakukan perpindahan sosial secara mendatar, yaitu seorang guru IPS hanya berpindah dari sekolah A ke sekolah B, namun Pak Aldo tetap saja guru IPS. Nah, anak-anak, itu tadi mengenai mobilitas sosial vertikal dan sosial horizontal. Sekarang anak-anak simak kesimpulannya berikut ini ya. Baiklah anak-anak, demikian materi kita pada video kali ini. Sangat mudah bukan? Nah, namun jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, anak-anak boleh menghubungi ibu ya. Nah, sekian video dari ibu. Terima kasih.